Iya, sebenarnya ada keterbatasan saya di hak asuh aja. Karena kan satu kalau ngajak Mesya, ngajak Al, ya, ngajak Rifki itu harus ada izin dari ibunya. Jadi saya juga nggak bisa langsung main bawa-bawa begitu aja gitu loh. Nah itu yang saya nggak bisa izin sama ibunya. Mau tanya nih Pak tentang update terbaru di Instagram tadi, yang ibarat di sini kayak apa ya, isi hati Pak De akan kekangenan Abdul Prilly. Gimana nih Pak, di sini ceritain nggak ini? Ya justru gue sekarang lebih romantis ya gitu ya, lebih apa, melankolis lah kalau orang bilang tuh. Kangen banget apalagi semenjak ada status yang seperti itu yang melibatkan anak, jadi malah terenyuh, jadi merasa bersalah gitu aja. Sampai ini sampai terjadi gitu, sampai dapat kabar anak dibully. Ini yang membuat saya jadi khawatir. Bahkan sekarang ini apa ya? Jadi merasa bersalah banget gitu. Jadi merasa bersalah banget. Nggak bisa nggak bisa merangkul anak. Nah, sementara anak saya kan banyak. Nah, ini agak sedikit berbeda gitu loh. Kenapa kok jadi seperti ini? Sementara yang lain biasa-biasa aja. Rifki, Al, ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, ini jadi kayak di blow up. Seakan-akan anak saya itu minta perhatian kepada orang lain, tension gitu loh ini. Saya jadi terenyuh, kesannya bapaknya nggak ngasih perhatian banget gitu loh. Apalagi disandingkan dengan fisik gitu ya, nangis, anak nangis cuma gara-gara dikatain mirip bapaknya, emang ada masalah apa gitu. Saya paham akan komen-komen dari netizen, karena mungkin yang bisa memahami komen netizen adalah kedewasaan gitu. Tapi kan ini nggak nggak mungkin sama anak saya gitu. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah udah ada revisi dari ibunya gitu. Ya sudah, saya bilang ya sudahlah. Tapi kesini makin apa ya, malah semakin susah menurut saya. Jadi nyemplungin anak gitu loh, nyemplungin anak ke dunia entertain yang seharusnya dia berkarya dengan apa gitu ya, bukan bukan dengan konflik yang lagi viral gitu. Tapi tadi kalau bicara kan pasti, kalau ibarat anak kecil kan ya belum bisa atau untuk rawat diri atau seperti apa ya tadi. Makanya kalau bicara persepsi Pak De sendiri kan pasti ya, namanya anak masih natural kan untuk penampilan seperti itu nggak sih Pak De? Iya, Mesya itu udah cantik. Pokoknya udah, menurut saya dia udah cantik pada umurnya lah gitu. Karena nanti juga di saat dia dewasa dia bisa merawat diri sendiri gitu loh. Cuma kondisinya sekarang ini kan dia nggak paham dengan dunia entertain gitu, dunia sosial media, dunia netizen, dunia ini. Bahkan kemarin saya kaget sampai anak saya komen tentang julid, diajarin ngejulit sampai dia apa ya, memberikan nasihat kepada netizen gitu loh. Jadi anak saya tuh nasihatin netizen bahwa para yang julid-julid, anak saya apa ya, si Mesya ini malah menantang gitu loh. Jadi memberikan perlawanan, seakan-akan apa ya, anak saya dipaksakan untuk menantang itu gitu loh. Tahu nggak, mak gue cantik juga,
Gak usah dijelasin anakku, itu bukan dunia kamu. Ya, yang julid biarlah julid, diam saja. Ya, nggak mu- jadi makin diperkeruh, bikin perkeruh gitu loh. Tapi nggak tahu lah ini, saya serahkan sama ibunya aja lah, karena ibunya udah paham, udah ngerti dan dewasa gitu loh. Apakah ini berhubungan dengan apa saya nggak paham gitu loh. Tapi yang pasti saya sebagai bapaknya mengingatkan kepada Mesya, ayo sabar sayang. Ya, belajarlah yang rajin, ayo sekolah lah gitu. Udah jangan mendingan yang lain aja lah, berkaryanya yang lain lah. Jangan yang berhubungan dengan para netizen gitu. Saya tadi kalau ibarat kan tadi Padi ngomong hubungannya sama anak-anak Padi yang lain itu sebenarnya lancar. Akhirnya saya Mesya sendiri kok nggak terlalu lancar. Maksudnya problemnya di mana sih Padi? Mungkin apakah emang jarang saya untuk komunikasinya agak susah atau seperti apa? Dari dulu saya memang masalah komunikasi itu yang paling susah. Saya itu paling susah komunikasi. Kelemahan saya cuma di komunikasi. Ya, satu, saya orangnya nggak dibiasakan untuk ketergantungan dengan handphone. Ya, di telepon pun saya jarang angkat, di WA pun saya jarang balas karena jujur saja bahasa tulisan dengan bahasa ketemu langsung tuh beda gitu. Makanya saya tuh orang paling males gitu, apalagi nanti berhubungan dengan papa kapan pulang. Sebenarnya nggak perlu ditanya juga saya pulang gitu loh. Papa ini nih, seakan-akan handphone itu menandakan bahwa bila kita berbicara ini suatu, kamu kan udah janji gitu di handphone. Sebenarnya maksudnya bukan janji ini. Iya sayang, maksudnya kayak gitulah. Jadi itu yang membuat saya sama keluarga, nggak sama Rohimah, nggak sama Maggie ya. Ya itu masalah saya. Komunikasi yang paling, jadi saya paling nggak suka dibatasi hanya gara-gara komunikasi gitu. Nggak pulang sehari 2 hari harus laporan dong ini. Gila, gimana kalau orang yang misalnya sampai kerja bulan-bulanan nggak pulang-pulang gitu ya. Apa mungkin suaminya pulang langsung digebugin gara-gara nggak ini gitu ya. Makanya hidup itu malah dibikin sulit dengan adanya handphone gitu. Iya. Tapi bicara di Mesya yang ibarat sekarang udah beranjak remaja ya, dewasa. Ini pasti juga butuh perhatian sih Pak. Maksudnya kan ibarat di sini kan namanya cewek, apalagi cewek yang pasti perhatian kan terutama ke orang tua laki kan pasti tinggi banget sih Pak. Kayak gitu. Iya, sebenarnya ada keterbatasan saya di hak asuh aja. Karena kan satu, kalau ngajak Mesya, ngajak Al, ya, ngajak Rifki, itu harus ada izin dari ibunya. Jadi saya juga nggak bisa langsung main bawa-bawa begitu aja gitu loh. Nah itu yang saya nggak bisa izin sama ibunya. Karena kan itu anak saya, ngapain mesti izin gitu loh. Kecuali kalau saya nyulik dia gitu loh. Saya kan nggak nyulik, ngajak jalan, ngajak ini. Cuma karena ada peraturan seperti itu ya, makanya saya nggak berani. Kadang-kadang video call sendiri gitu. Saya pernah beberapa kali tuh video call ya dimatiin sama anak saya gitu. Iya, sama Mesya gitu loh. Dengan alasan ada ibunya gitu. Oh ya sudah gitu loh. Jadi yang justru itu malah mengganggu gitu loh. Ketika nggak ditelepon, kok nggak perhatian sama anak gitu. Jadi saya nggak mau tuh ada keterbatasan. Makanya kalau bisa ya udahlah. Mesya, kapan Mesya butuh papa, telepon. Ya, Pah datang. Pah aku mau ini. Pak lebih enak. Jadi saya lebih suka langsung dari ucapan anak saya gitu loh. Tapi Pak Adi, kalau ibarat andai kata ini akhirnya bisa bertemu sama anak-anak seperti Mesya ini sendiri, mungkin Pak Adi akan mengajak kemana sih? Saya rencana, emang kemarin tuh dijanjian sama Al, sama Rifki, sama Mesya, sama Aura, sama mertua saya gitu. Mau kita makan-makan yuk, kayak dulu gitu loh.
Iya Pak, aku seneng mau nih. Kita nonton, kita main game, kita jalan-jalan ke mall, kita makan di mana ini. Mereka seneng, cuma waktunya ini ya kan. Mereka ada di Makassar. Saya juga nunggu dengan khawatir kapan kepastiannya, kapan pulang. Nggak jelas, apalagi ditambah dengan sekarang di sana juga anak saya dibully gitu ini. Jadi bingung saya juga. Ya sudahlah, saya bilang. Sampai saya berpikir bahwa ya sudah, saya tunggu anak saya telepon. Kalau anak saya telepon, maka saya akan ikut apa kata anak saya. Ngomong ini, oh ya siap gitu. Berarti akhirnya Pak Adi sendiri untuk saat ini sebagai orang tua akhirnya perhatian dalam konteks untuk support anak-anaknya akhirnya biarkanlah orang yang bully, jangan tanggapin, apa ibarat berdoa, doain aja gitu. Iya, saya lebih berharap begitu kepada Mesia. Saya ajarkan bagaimana caranya. Saya ajarkan kepada Mesia bagaimana caranya supaya menyikapi media sosial, menyikapi tentang status bapaknya, ya. Lebih mengajarkan mereka lah supaya dan mengajak mereka untuk ayo loh, ya. Tunjukkan nih kepada masyarakat semuanya, ya udah ini kamu anaknya Kiwil udah, ya. Jadi ya orang se-Indonesia udah pada tahu kok. Al, Rifki, Mesia itu anak saya gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Mungkin bacain lah puisinya nih untuk anak-anak. Kan Pak Ade orang teater nih ya. Masa sebagai orang teater gua minta tolong lah Pak Ade. Apa namanya, pakai handphone gue deh. Ini Ade. Iya, ini tulisannya terlalu kecil. Terlalu banyak. Mana? Ini yang update. Yang ini updatean gue yang aku. Hujan Pak, ntar aja. Bisa kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Mana Pak Ade? Tulisannya. Iya. Tulisannya. Handphone kelihatan banget. Oh, iya. Action. Anakku, maafkan ayahmu yang tak mampu menjagamu dari kekejaman hidup, semu nan kelabu. Anakku, maafkan ayahmu apabila tak kuasa membentengimu dari segala pengaruh buruk tontonanmu. Anakku, maafkan ayahmu apabila tak mampu melindungi dari segala pengaruh buruk pendengaranmu. Anakku, maafkan ayahmu apabila tak mampu menjadi suri tauladanmu sebagai bekal di sisa hidupmu. Anakku, maafkan ayahmu apabila tak mampu menjagamu dari segala perilaku buruk lingkungan permainanmu. Anakku, maafkan ayahmu apabila hanya diam kelam ketika kau terancam. Anakku, maafkan ayahmu apabila hanya bisa diam dalam ketidakberdayaan dari ayahmu yang mencintaimu. Pak Ade berarti Pak Ade sendiri akan tetap berusaha ya sebagai orang tua sendiri ingin apa ya, maksudnya kayak komunikasi bisa kembali lagi seperti itu. Saya berharap Al, Rifki, Mesia bisa kembali sama bapaknya, bisa menjalani masa kanak-kanak lah yang normal, ya.
bisa menjalani hidup sebagai mana anak seperti biasanya, punya teman, punya sahabat, ya, bermain, bercanda, nonton, makan bareng sama orang tuanya, ya, sama papanya, ya. Jujur aja saya kangen. Ayo kita ke mall yuk, ke mall, kangen. Ya, kangen sama Nanda, Dinda, Awil juga kangen dengan anak-anak saya semua, kangen gitu. Pengen merangkul mereka semua. Cuma mungkin karena waktu yang mereka juga harus pahami, dan saya juga memahami kesibukan anak-anak saya yang kuliah, yang punya teman, yang punya kegiatan di sekolah gitu. Namun seperti rencana saya yang kemarin saya utarakan sama anak-anak saya, ayo papa kangen yuk, kita main ini yuk. Itu belum terwujud. Tapi insya Allah lah nanti kalau memang udah ada telepon dari anak-anak saya, Pak, Al, Rifki, Mesya mau nonton. Kangen banget, pengen banget ya. Saya nonton bareng sama anak-anak saya, makan bareng, main game bareng, ya. Foto-fotoan, ya. Belanja bareng, kangen, ya. Yang pasti saat-saat seperti itu yang paling merindukan buat saya. Gitu. Sama ini Pak Ade terakhir ya, ibarat kayak untuk Meisha, ya perawatan, aku mau nanya perawatan. Mungkin Pak Ade sendiri gimana sih akhirnya untuk mau kayak tadi kan perawatan sama ibunya? Sebenarnya saya bilang juga mana namanya, perawatan wajah itu nomor sekian lah. Ya. Saya dari awal bilang sama Mesya, sama Al, sama Rifki itu satu yang harus kamu pahami. Ya, pasti anak-anak saya paham. Papa nggak mau berharap kamu ganteng, cantik, pintar, cerdas, tidak. Ya, sukses tidak. Papa cuma berharap kepada anak papa, jadilah anak-anak yang baik dan berakhlak. Dari keluarga si Nanda, Dinda, semuanya anak-anak saya itu lebih utamakan akhlak. Ya. Baik saja jadi manusia kamu akan baik. Wajah cantik gak menjamin dia baik. Wajah ganteng pun gak menjamin dia baik. Ya. Wajah buruk pun belum tentu orang itu buruk. Ya. Muka jahat belum tentu dia jahat. Tapi berusahalah menjadi manusia yang baik. Yang baik dalam artian baik akhlaknya. Ya, patuh sama orang tua, hidup apa adanya, itu lebih mulia ketimbang hidup memaksakan diri dengan keadaan. Ya sudah, hidup menerima apa adanya saja. Siap.